Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrolin tentang beratnya memulai sih. Beratnya memulai. Jadi memulai sesuatu itu berat ya. Langkah pertama itu sering kita dengar yang paling berat untuk melakukan suatu bisnis ada langkah pertamanya. Kalau yang paling berat untuk menjalankan suatu kendaraan yaitu gasan pertamanya gitu. Tapi kalau misal si kendaraan itu udah mulai maju, nah udah tinggal ngegelorong aja itu makan. Nah cuman di dalam fisika juga sama ya. Gesekan paling berat itu adalah gesekan pertama. Tapi kalau misal si kendaraannya atau rodanya itu udah mulai maju, maka gesekannya itu lebih kecil gitu dibandingkan dengan di awal-awal. Awal-awal itu gaya gesek itu kan saling bertentangan dengan gaya dorong ya, sama gitu. Cuman kalau misal udah maju memang akan jadi terasa lebih ringan. Langkah pertama itu yang seringkali kita merasa berat. Nah, kita akan membahas apa aja sebenarnya yang membuat langkah pertama untuk memulai sesuatu itu berat. Tentunya langkah pertama untuk memulai sesuatu yang positif ya. Untuk memulai sesuatu yang positif. Kalau untuk memulai sesuatu yang negatif tentunya gampang sekali gitu ya. Karena didukung. Didukung oleh hawa nafsu. Jangan dulu setan yang goib-goib gitu ngedorong kita melakukan sesuatu yang negatif. Kitanya sendiri udah mendorong-dorong untuk melakukan yang negatif gitu. Cuman untuk melakukan suatu kebaikan itu yang berat ya. Karena itu mungkin ya seleksi surga itu begitu berat, begitu selektif. Nah, udah langsung kita pengen ngobrolin tentang apa aja sih sebenarnya yang membuat langkah pertama untuk memulai sesuatu itu begitu berat ya. Nah, ada beberapa poin, ada 4 poin ya. Yang pertama, number one, niat ya, niat. Niat itu kok penting ya, niat atau garis miring rencana sih, garis miring. Nah, jadi niat itu jadi awal mulai untuk melakukan sesuatu itu perlu niat. Kok niat? Mau sholat kita pakai niat ya, jadi kalau misal sholatnya nggak pakai niat tentunya nanti kosong aja gitu. Kita hanya melakukan gerakan-gerakan aja, gerakan sholat, tapi isi atau dalamannya itu pasti kosong gitu ya. Jadi nggak ada, hampos gitu kalau gabus ya. Nah, atau rencana. Jadi perencanaan itu penting gitu, karena kalau misal tidak ada rencana maka ngawang-ngawang aja gitu ya kerjaan itu ya. Jadi niat atau rencana, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung pada niat. Apa yang kita kerjakan itu bergantung niat. Kerjaannya sama tapi niatnya beda, ya tentu hasilnya akan beda juga gitu. Si A, si B mengerjakan kerjaan yang sama tapi niatnya beda, tentu hasilnya beda. Sama-sama misalkan ya ada satu kisah nih, sama-sama mati syahid gitu ya, berjihad gitu di medan perang misalkan. Dua-duanya mati syahid, tapi yang satu niatnya lillahi ta'ala gitu, yang satu mah hanya untuk mendapatkan pujian. Hasilnya pun ternyata beda juga, yang satu mah ke surga, yang satu mah ke neraka ya. Nah, itu di dunia juga, konteks dunia pun sama. Jadi kalau kita niatnya lain gitu, maka ya hasilnya pun akan lain juga gitu. Jadi oleh karena itu ya luruskan niat, rencanakan dengan matang. Yang kedua, number two itu apa? Doa ya. Jadi penting sekali, udah berencana, udah niat, maka berdoa. Berdoa itu untuk berhasil atau enggaknya, lancar atau enggaknya proses kita melakukan sesuatu, maka ya itu kan tergantung Allah juga, tergantung yang bikin skenario ya, yang tergantung dari la haula wala quwatanya. Siapa yang ngasih kekuatan? Ya Allah yang nyiptain kita gitu. Oleh karena itu ya kita sebenarnya bukan jalan sendiri. Udah kayak Corwin aja ya. Corwin tiba-tiba jadi kaya sampai kunci gudangnya pun digotong sama 7 orang, digotong sama 7 orang, dan si kuncinya pun terbuat dari emas.
Nah, si Korun bilang apa? Ini mau usaha saya sendiri gitu. Jadi seakan-akan nggak ada sangkut pautnya dengan yang ngasih rezeki, nggak ada sangkut pautnya dengan yang menciptakannya, justru yang memberinya harta kekayaan. Nah, itu udah lupa diri. Padahal apa, si Korun itu kan umatnya Nabi Musa. Karena Korun itu minta kekayaan ke Nabi Musa, tolong doain dong Nabi Musa. Ya sok atuh didoain, akhirnya jadi kaya raya beneran. Udah kaya raya jadi lupa diri, lupa bahwa yang ngasih kekayaan itu adalah Allah. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, berhasil atau enggaknya, itu kan tergantung Allah. Bahkan kita enggak ngapa-ngapain juga kan udah diatur. Jantung tetap berdetak gitu kan, napas tetap keluar masuk kan, si oksigen karbon dioksida terus saling bertukar. Itu kan bukan urusan kita gitu. Dan itu pun bukan sesuatu yang tidak sengaja, tapi disengaja. Allah sengaja menciptakan oksigen yang masuk dan CO2 yang keluar. Dan itu rumit sekali, di dalamnya kompleks sekali. Oksigen masuk ke aliran darah, masuk ke setiap sel-sel di dalam tubuh kita, terjadi pembakaran, dan kemudian hasilnya adalah CO2. CO2 dikeluarkan lewat pernafasan. Itu sesuatu yang rumit. Jadi kita nggak bisa berlepas diri, apapun yang kita lakukan itu nggak bisa berlepas diri dari kekuatan dari Allah ya. Jadi itu usaha apapun yang kita lakukan itu adalah kekuatan dari Allah sebenarnya, ACC dari Allah. Walaupun kita berbuat maksiat sekalipun, itu adalah kekuatan yang Allah berikan. Nah, sekarang kalau loh kok Allah ngasih kekuatan untuk bermaksiat? Ya kan, atau kalau misal gini ya, itu hidup itu kan pilihan ya. Kita yang milih mau hidup benar, mau hidup salah gitu. Allah ngasih kekuatan kan, Allah Maha Pengasih, dikasih mau ke yang baik dikasih, ke yang jahat juga dikasih gitu. Cuman penyayangnya beda ya, rahimnya beda, Ar-Rahman Ar-Rahim ya kan. Nah, doa jadi penting sekali, doa. Jadi dalam menjalankan apapun yang kita lakukan nantinya harus teriring dengan doa. Yang ketiga, sulitnya memulai sesuatu karena apa? Overthinking ya. Kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan ya, terlalu banyak ngukur, terlalu banyak ngitung, terlalu banyak perencanaan. Nah, jadi kita seakan-akan untuk memulai sesuatu itu harus sempurna, harus perfect gitu. Enggak pemirsa, no. Enggak gitu juga pemirsa. Jadi untuk memulai sesuatu itu ya mulai aja gitu ya. Jadi jangan menunggu sempurna dulu baru mulai gitu. Enggak ada yang sempurna. Manusia itu tidak sempurna. Dunia ini bahkan tidak ada yang sempurna. Bahkan gedung pencakar langit sekalipun pasti ada cacatnya gitu ya. Jadi jangan ngelihat sesuatu itu pas udah tingginya. Kadang-kadang kita suka ngelihat rumput tetangga itu lebih bagus daripada rumput kita kan. Nah, itu yang membuat kita akhirnya nggak memulai sesuatu, karena saya untuk memulai sesuatu itu harus seperti rumput tetangga gitu. Tuh enggak gitu pemirsa ya. Jadi kita harus memulai sesuatu itu ya mulai dari yang jelek-jelek aja dulu gitu. Asalkan misalkan kita mau memulai suatu usaha gitu, suatu bisnis, jangan wah ini pengen langsung besar akhirnya minjem duit riba gitu ya. Langsung gede padahal skill kita belum ada gitu teh. Skill kita belum matang gitu. Modal kita udah levelnya 100 gitu ya, tapi skill kita levelnya masih 2. Skill entrepreneur kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak sanggup untuk mengimbangi modal yang besar, usaha yang udah mulai kompleks, tapi skill kita masih rendah. Nah, nggak bisa kayak gitu pemirsa. Jadi kalau misal modalnya kecil, ya udah yang kecil-kecil aja gitu, apa adanya kita. Yang terpenting kita memulainya dari kecil ya. Kayak kadang-kadang kalau misal mulai dari kecil itu agak gengsi juga ya. Mulai dari kecil nanti jadi bahan omongan. Nah, itu jadi bahan omongan ya, jadi bahan omongan. Ibaratnya siapa itu?
Jadi ibaratnya ada seorang sahabat ya, seorang sahabat, bapak dan anak naik keledai itu, keledai naik keledai, udah gitu ngelewatin suatu kota. Si keledainya itu kan dituntun dua-duanya ya, di keledainya memang diarahkan untuk ngangkut barang, dituntun sama si bapak dan si anak itu. Jadi bahan omongan, itu keledai ada tapi dua-duanya jalan kaki. Ngelewatin kota berikutnya, si bapak itu naik si bapak itu naik, ngelewatin kota berikutnya, udah gitu diomongin lagi. Itu si bapak teh menit tega banget gitu ya, anaknya dibiarinin jalan kaki, si bapaknya naik keledai enak-enakan. Nah akhirnya apa, ya udah tukeran anaknya yang naik keledai, udah gitu si bapaknya yang jalan kaki. Masuk kota berikutnya, jadi bahan omongan lagi. Dasar anak tega pisan itu sama bapaknya dibiarin jalan kaki tapi anaknya naik keledai enak-enakan. Nggak beres-beres pemirsa ya. Jadi kalau misal kita mendengarkan omongan orang lain, ya nggak akan beres-beres, kita nggak akan kemana-mana. Apa yang kita inginkan itu akhirnya nggak kita lakukan. Kita seakan-akan jadi kehilangan identitas diri, kehilangan, aduh saya teh pengennya apa gitu, apa yang saya butuhkan, apa yang ingin saya tuju, apa yang ingin saya targetkan, itu jadi hilang, ngeblur. Kenapa? Karena kita selalu mempertimbangkan omongan orang. Tak gini pemirsa ya, kita nggak akan bisa menyenangkan hati semua orang ya kan ya. Jadi ya kita hanya fokus kepada diri kita sendiri aja, melakukan suatu perbuatan baik, dimana semoga mudah-mudahan perbuatan yang baik yang kita lakukan itu bisa berdampak baik kepada orang lain, kepada masyarakat gitu kan ya. Nah jadi jangan terlalu memperhatikan atau mempertimbangkan omongan orang lain, sehingga kita hanya pun kehilangan tujuan, kehilangan kebutuhan, kehilangan identitas diri kita sendiri ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tawakal. Nah pemirsa gini, tawakal teh apa sebenarnya ya? Setelah doa ikhtiarnya jalan gitu, nah gara-gara overthinking kita jadi kadang-kadang kita jadi nggak melakukan. Nah itu juga dampak dari kitanya kurang tawakal. Tawakal tenawan. Nah tawakal itu adalah kemampuan berserah diri kepada Allah gitu. Maksudnya ya udahlah, serahin gitu semuanya ke Allah. Kita udah merencanakan sesuatu, ya udahlah, ya udah kita lakukan, udah gitu serahin aja ke Allah, udah lepas. Jadi sama kayak kita belajar ya, niat belajar, udah gitu belajar, terus kita kerja belajar, maksudnya kita ngerjain ujian gitu ya, UTS, UAS. Nah habis ngerjain UTS, UAS itu ya udah serahin aja ke Allah gitu, itu namanya tawakal. Nah atau tawakal itu contohnya, kita mau keluar nih, waduh tapi mendung jadi gimana nih, jadi enggak, padahal payung ada gitu ya. Nah padahal kita ada keperluan gitu, akhirnya nggak jadi. Nah itu salah satu bentuk kurang tawakal juga ya. Atau mungkin yang agak ini ya, agak jelas mungkin, contoh kita mau ngelamar cewek gitu ya ngelamar cewek gitu ya, ngelamar untuk menikah gitu misalkan. Nah ternyata banyak mikir, aduh gimana ya nanti kalau misal ditolak, aduh gimana nanti kalau misal dimarahin sama mertuanya gitu, camar ya, calon mertua gitu, aduh gimana kalau misal gini gitu, akhirnya emang nggak jadi. Itu teh artinya kurang tawakal pemirsa ya, kurang tawakal. Jadi kalau misal itu baik maka lakukan aja gitu, asalkan memang itu udah dibarengi dengan melibatkan Allah juga gitu, karena itu keputusan besar ya, dengan istiqoroh. Nah udah istiqoroh, udah oke gitu ya jawabannya, maka kita lakukan. Jadi jangan terlalu
ambil pusing gitu. Akhirnya kita seakan-akan apa yang kita lakukan takutnya gagal. Padahal gagal atau berhasil itu urusan Allah pemirsa. Itu bukan urusan kita gitu. Kita mah tugasnya itu adalah melakukan yang terbaik, itu aja. Lakukan yang terbaik, maka urusan gagal atau berhasil mah itu urusan Allah gitu. Jadi jangan terlalu ambil pusing. Kalaupun gagal nantinya pasti akan diarahkan kepada jalan-jalan yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu adalah keterlibatan dari tawakal. Jadi kalau misal kita ngerasa bahwa keputusan yang kita ambil itu, ini saya pikir baik gitu ya, maka lakukan aja. Apalagi urusan, aduh ini mau karya wisata kemana ya, atau jalan-jalan kemana ya, ke sini, kalau gimana kalau misal kalau ke Malang, ke Jatim Park, aduh nanti ini ada longsor, ada longsor, di mana longsor ya, atau mungkin ke Jogja, aduh macet nanti, aduh gimana kalau misal macet. Nah itu teh kurang tawakal. Udah aja gitu ya, lakukan aja mana yang baik. Ke sini oke, ke Malang aja lah, ya udah oke ke Malang karena apa, pertimbangannya gini gini gitu gini gitu. Jadi nggak usah mikirin gimana kalau misal gini. Nah kalau misal memang mikirin hal-hal seperti itu oke gitu, persiapan. Tapi kalau misal kitanya nggak bisa menyiapkan sesuatu, aduh gimana kalau misal hujan, nggak ada jas hujan nih, terus nggak ada duit untuk nyiapin untuk beli jas hujan, ya udah berangkat aja gitu ya. Urusan hujan atau enggak mah ya belakangan. Ya bisa jadi pas hujan kita berhenti di pinggir jalan gitu, udah gitu ternyata ditumpangin, ayo ayo numpang, ada Lady Diana gitu ya. Kok Lady Diana udah meninggal. Nah kalau enggak ada Pak SBY ya, Pak Prabowo gitu ya, Pak Prabowo, Gibran sama anaknya Gibran. Nah ternyata mampir ke warung tempat kita berteduh, ditawarin naik, ya kan kita mah nggak tahu gitu ya. Itu teh namanya tawakal, itu mah di luar rencana. Nah yaudah aja, serahin ke Allah, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan usaha yang terbaik. Setelah itu maka sisanya mah udah urusan Allah aja ya. Dan kita mah nggak bisa menebak atau memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Yang harus kita lakukan adalah lakukan yang terbaik gitu. Nah itu adalah kenapa memulai sesuatu itu begitu berat ya, dan bagaimana cara memulai sesuatu agar bisa lebih ringan ya. Memulai sesuatu itu penting pemirsa ya, karena kalau nggak memulai ya kita hanya baring-baringan aja di atas kasur gitu ya, zona nyaman. Oke, mudah-mudahan manfaat ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.